fil ibadah. Ya. Itu kaji kita pada subuh yang berbahagia ini. Bapak Ibu Saudara, ya, kenapa ingin saya angkat? Ini banyak kaitannya dengan kita semua. Istiqomah itu payah. Ngumpul itu terkadang mudah. Ya, yang payah itu apa? Istiqomahnya. Iya toh? Maka harus berusaha kita tentang istiqomah ini. Tugas utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kata Allah kecuali untuk ibadah, mengabdi kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Ibadah secara garis besar terbagi kepada dua. Ada namanya ibadah mahdoh, ada pula ghairu mahdoh. Ada ibadah yang wajib, ya, salat, puasa, zakat. Ada pula yang ghairu mahdoh, selain dari yang wajib-wajib. Bapak Ibu, kita tidak boleh terlalu berbangga hati, tidak boleh terlalu berpuas diri dengan ibadah mahdoh, dengan ibadah yang wajib-wajib ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sejak kecil, sejak menikah, tak pernah tinggal sholat 5 waktu. Alhamdulillah sebetulnya. Iya. Saya Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak tinggal di gang keluarga ini, gang keluarga nama kok, tak pernah tinggal sholat 5 waktu. Alhamdulillah sebetulnya. Saya Pak Ustadz, sejak ke Pekanbaru ini, sejak merantau, tak pernah tinggal sholat 5 waktu. Alhamdulillah sebenarnya. Tapi Bapak Ibu tidak boleh kita terlalu bangga dengan yang wajib-wajib itu. Sholat 5 waktu itu kan kewajiban kita. Benar Bapak Ibu? Ya. Rukun Islam ada berapa? 5. Ya. Yang kedua, sholat 5 waktu sehari semalam. Anda boleh kita terlalu berbangga hati dan berpuas diri dengan amalan-amalan yang wajib ini. Karena kata orang-orang sufi, kalau sekedar yang wajib-wajib, amalan kita itu baru sekedar melunasi kewajiban, baru sekedar bayar hutang. Kapan kita punya nilai investasi, kapan kita dianggap mulia dan istimewa di hadapan Allah, ketika kita barengi dengan amal-amal yang sunat. Dan Bapak Ibu izin terhadap amal-amal yang sunat ini, berusahalah kita istiqomah padanya. Apa istiqomah itu Pak Ustadz? Komitmen. Ya. Apa istiqomah itu? Rutin. Ya, terus menerus. Jangan angin-anginan. Jadi selain dari amalan yang wajib-wajib itu, seyogianya harus ada amalan kita. Satu jadilah, tapi bisa kita kerjakan rutin. Misalnya sholat sunat duha, bukan banyaknya, tetapi apa? Rutinnya. Biar 2 rakaat, tapi duha tiap hari. Nggak harus 10 rakaat, nggak harus 8 rakaat. Biar 2 rakaat, yang penting duha tiap hari. Oh, ndak bisa den Pak Ustadz kalau duha tiap hari dan kau manggaleh. Jam-jam duha itu terkadang seramai-ramainya dengan pelanggan. Atau saya lagi bekerja, terkadang duha itu banyak orang berurusan. Raso-raso ndak bisa den doh kalau duha tiap hari. Kalau ndak bisa kita duha tiap hari, ambil yang lain. Apa itu? Misalnya bersedekah. Bukan banyaknya, tetapi apa? Rutinnya. Biar 5.000, biar 2.000, 10.000. Yang penting sedekah tiap hari. Ya, bukan banyaknya, tapi rutinnya. Oh, ndak bisa doh Pak, kalau sedekah tiap hari, terkadang ekonomi morat-marit. Ya, bukan tak mau, tapi raso-raso kalau tiap hari ndak mampu. Ingin memeluk gunung, tangan tak sampai. Kalau raso-raso ndak bisa kita sedekah tiap hari, ambil yang lain. Apa itu? Misalnya baca Quran. Sekali lagi bukan banyaknya, tetapi apa? Rutinnya. Ya, biar 3 lembar satu hari. Yang penting baca Quran, ya. Ndak harus 1 juz, ndak harus 3 juz. Jadi Bapak Ibu, harus ada kita ini satu amalan selain dari yang wajib-wajib itu yang bisa kita kerjakan tiap hari, dan berusahalah kita istiqomah padanya. Insya Allah, ya. Tugas kita kan ibadah, ya. Sebetulnya kalaulah kita bisa istiqomah dengan sebuah amalan, ya,
Jangankan di akhirat, di dunia ini pun akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, sebetulnya kalaulah kita bisa istiqomah dengan sebuah amalan, jangankan di akhirat, di dunia ini pun akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu izin bertanya, boleh cerita? Boleh cerita? Ada satu kisah tentang istiqomah ini yang sangat menarik dari seorang ulama besar yang bernama Ahmad ibnu Hambal. Ahmad ibnu Hambal ini seorang ulama fikih yang sangat terkenal dalam Islam. Dalam Islam ada 4 orang ulama fikih yang sangat terkenal. Pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Imam Hambali ini adalah Ahmad ibnu Hambal. Selain dia ulama fikih yang mujtahid mutlak yang sangat terkenal, juga seorang ulama hadis. Ya, kalau Bapak Ibu membaca buku-buku agama, di situ ada hadis Nabi, di ujungnya Rawahu Ahmad. Ahmad yang dimaksud di situ adalah Ahmad ibnu Hambal. Di dalam kitab musnadnya dia mengemukakan, ya. Ini pengalaman pribadi dia nih. Suatu hari saya ingin pergi ke kota Basrah. Bapak Ibu, dia tinggal di kota Baghdad. Baghdad dan Basrah itu adalah 2 kota besar yang ada di negeri Irak. Samalah kira-kira Pekanbaru Dumai, 2 kota besar yang ada di Provinsi Riau, atau Padang Bukit Tinggi, 2 kota besar yang ada di Sumatera Barat. Ini tinggal di Baghdad. Entah kenapa hari itu pengen betul saya pergi ke kota Basrah. Padahal saya ndak ada acara penting di kota Basrah. Ndak ada alasan yang mustahak. Ndak ada acara yang urgen nak berangkat ke Basrah. Tapi ndak tahu doh, pagi itu nak berangkat saja ke Basrah. Seakan-akan keinginan itu ndak bisa dibendung, Anda bisa ditahan. Kaki ini nak melangkah saja. Ada kekuatan yang sangat memanggil saya rasanya ke kota Basrah itu. Maka kata Ahmad bin Hambal, berangkatlah saya di pagi hari. Ya, meninggalkan kota Baghdad, musafir berjalan menuju kota Basrah. Sampailah di kota Basrah habis maghrib menjelang Isya. Ya, sampai di situ sholat Isya berjamaah. Karena saya lelah betul, kata Ahmad bin Hambal, ponek tingkat tinggi. Habis sholat Isya itu saya pun berbaring di masjid, meluruskan pinggang, menghilangkan penat. Datang pengurusnya, takmirnya, karena dia tidak kenal, diusirnya lah saya. Ohros, layan nampil masjid. Keluar. Tak boleh tidur di masjid. Kata Ahmad bin Hambal, saya ini musafir, menghilangkan penat sejenak. Ohros, keluar, layan nampil masjid. Tak boleh tidur di masjid. Bapak Ibu, mereka tidak tahu kalau dia seorang ulama besar. Dulu kan belum ada foto. Sebetulnya namanya sudah booming, namanya sudah harum, sudah viral. Ada ulama besar di Baghdad, namanya Ahmad ibnu Hambal, ulama fikih yang sangat luar biasa, ulama hadis yang sangat karismatik. Tapi karena belum ada foto yang mana betul orangnya, ada beberapa orang yang tidak tahu, termasuklah ya pengurus masjid itu tuh. Karena tidak tahu diusir, lain apil masjid. Keluar. Sampai ke dokek pintu, sampai ke pagar, didorong-dorongnya lah saya, kata Ahmad ibnu Hambal. Di sebelah masjid itu tuh ada bapak-bapak yang punya usaha roti. Mungkin karena kasihan, dipanggilnya lah saya. Ya Syekh, ta'al, hai orang tua, kemari. Syekh itu panggilan kemuliaan untuk orang Arab, ya. Jadi kalau di Arab yang tua-tua kok dipanggil Syekh semuanya, ya. Karena ya kalau udah pensiun itu dipanggil Syekh itu tuh dimuliakan karena usianya, ada pula dimuliakan karena keilmuannya, ada mudonya tetapi dipanggil juga Syekh. Dulu ada anak Pekanbaru yang ikut acara Hafiz Indonesia di Jakarta. Pengujinya almarhum Syekh Ali Zaber, Allahumma gfir lahu. Karena si anak Pekanbaru ini bagus suaranya, bagus hafalannya, namanya si Rasid. Maka almarhum Syekh Ali Zaber memanggil si Rasid ini dengan apa? Syekh Rasid.
Ya, jadi syekh itu panggilan kemuliaan untuk orang Arab. Ada dimuliakan karena keilmuannya walaupun muda dipanggil dia syekh. Ada pula ya dimuliakan karena ya pangkatnya, ada pula karena usianya. Jadi kalau di Arab yang tua-tua kok, syekh semua dipanggil nih. Ya, maksud pembuat roti tadi memanggil Ahmad ibn Hambal ini memuliakan dia karena usianya lah tua. Ya syekh, hai orang tua, ta'al kemari, janganlah tersinggung. Di masjid kami memang tidak boleh di situ tidur. Itu keputusan pengurus dan jamaah. Kalau Anda mau istirahat, saya ada tempat sederhana nih untuk Anda. Karena saya ponek betul, ya, lelah tingkat tinggi, saya terimalah tawarannya. Kasihnya minum, saya pun istirahat, kata Ahmad bin Hambal. Yang menarik, kata Ahmad bin Hambal, si pembuat roti ini tak banyak dia cakap, tak banyak dia cerita. Setelah saya disuruhnya istirahat, dia sibuk dengan pekerjaannya. Rupa-rupanya sambil melakukan pekerjaan itu, dia berzikir. Zikirnya sederhana, kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sambil membuat roti, mengaduk bahan-bahannya, gulanya, terigunya, tepungnya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sambil ya untuk mengopennya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sambil membungkusinya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ditanya sama Ahmad bin Hambal, wahai pembuat roti, sudah berapa lama kamu dengan zikirmu? Hampir 30 tahun ya orang tua, kata pembuat roti ini. Sejak saya usaha roti, saya tak tinggalkan berzikir ini. Iya, hebat, subhanallah, luar biasa. Lalu kata Ahmad bin Hambal, ini pertanyaan dia nih, ma samara fi fi'lika? Apa buah dari amalanmu ini? Ma samara fi fi'lika? Apa efeknya kepada dirimu? Apalah ya? Bagaimana kehidupanmu? Oh, alhamdulillah, ya. Rasa-rasanya kalau harapan, keinginan tercapai semua. Anakku 4 orang sukses semuanya. Maksudnya tak ada yang membebani, tak ada yang memberatkanku. Saya pun sudah pergi haji, sudah pernah pula umroh ke tanah suci. Rasa-rasanya kalau harapan, keinginan terkabul semua. Iya. Cuma satu yang belum, hai orang tua, kata si pembuat roti ini. Apa itu? Tanya Ahmad bin Hambal. Inilah ada pula keinginanku sejak lama. Tak kapan pula ini tercapai nih. Ya. Apa rupanya keinginanmu itu? Tak kapanlah dikabulkan oleh Allah Ta'ala nih. Pingin betul saya jumpa dengan Ahmad bin Hambal, ulama besar di Baghdad. Kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, saya ingin tidur 1 malam dengan dia. Saya nak mengaji, berguru tentang agama. Face to face. Saya ingin tidur 1 malam dengan dia. Saya nak mengaji, berguru tentang agama. Tapi entah bilolo agaknya orang tua. Ini sibuk. Pernah saya datang sengaja ke Baghdad nak jumpa dia. Tapi dalam bahasa sekarang, saya kehabisan nomor antri. Ya. Sama seperti kita, Musholla Ansarullah, nak ngundang UAS kemari. Bukan UAS nak mau. Cuman Anda kehabisan nomor antri. Sahabat UAS datang nih. Ya. Macam itu bukan dia nak mau, ya. Cuman kita kehabisan nomor antri. Macam itulah kira-kira, ya. Saya udah pernah datang mencoba jumpa dia dengan majelisnya, tapi qadarullah, ya, saya tak bisa jumpa dengan dia. Saya kehabisan nomor antri. Kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kata pembuat roti ini, ya orang tua, ingin betul saya jumpa dengan Ahmad ibnu Hambal, ulama besar itu. Saya nak ingin betul tidur 1 malam dengan dia. Saya nak mengaji, berguru tentang agama. Bapak Ibu, langsung saya berdiri, kata Ahmad bin Hambal. Tadi istirahat itu, ya. Langsung saya berdiri. Wahai pembuat roti, wallahi, haza Ahmad ibnu Hambal. Demi Allah, sayalah orang yang kamu rindukan. Inilah Ahmad ibnu Hambal. Saya pun dah tahu tadi pagi. Tidak tahu tak kenapa kaki ini nak melangkah saya ke Basrah ini. Tidak tahu rupa-rupanya karena itu panggilan zikirmu. Disebabkan kalimat-kalimat thayyibahmu. Jujur saya tidak ada acara penting di sini. Di Baghdad banyak acara saya. Tulisan saya masih berserakan. Dia kan guru besar ini nih.
Masih banyak yang harus saya selesaikan. Tapi entah kenapa. Kaki ini nak melangkah saja ke kota Basrah ini. Rupa-rupanya itu karena panggilan zikirmu. Disebabkan kalimat-kalimat thayyibahmu. Wahai pembuat roti, kata Ahmad bin Hanbal, besok kita ke Baghdad. Kamu boleh bermalam di rumah saya berapa lama ingin kamu inginkan. Kita mengaji, berguru tentang agama. Subhanallah. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sebetulnya bahwa kalau kita istiqomah dengan sebuah amalan, jangankan di akhirat, di dunia ini pun akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya adalah terkadang kita ini beramalnya angin-anginan. Ya Bapak Ibu? Iya. Coba sholat duha 11 tahun, jangan tinggal-tinggal. Iya, bukan banyaknya rutinnya. Coba bersedekah, ya, 13 tahun, jangan tinggal-tinggal. Rasakan efeknya kepada diri kita. Iya. Ustaz, awak kadang macam mana nak solat duha? Hari Sabtu, hari Ahad itu terkadang pesta. Jam-jam 8 itulah siap-siap dari rumah. Bapak Ibu, sebetulnya jam 7 lewat sedikit itu udah bisa kita duha. Ya. Habis waktu subuh, waktu apa itu? Syuruk. Kalau saya syuruk nih, lah boleh duha. Iya toh? Afdolnya iya jam 9. Nah, ketika matahari naik 1 tombak, jam 10. Tapi kalau tidak perlu menunggu afdolnya. Jam-jam 7 lewat sedikit itu sudah bisa kita sebetulnya sholat duha. Ini. Bapak yang berbahagia. Coba kita beramalnya jangan angin-anginan. Ya. Maka jangankan di akhirat, di dunia ini pun akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang berbahagia, kisah yang kedua, masih boleh cerita? Masih boleh cerita? Ini kisah, ini cerita diceritakan oleh guru ngaji saya. Ya. Sekarang saya ceritakan pula kepada Bapak Ibu. Kita ambil iktibarnya, tak sahih tak tidak, nanti kita bicarakan. Ya. Dulu sebelum kuliah di Pekanbaru, kami mondok di pesantren Mustafawiyah Purbabaru 7 tahun lamanya. Waktu kelas 1 tuh banyak santri yang nangis. Tamat SD langsung pisah dengan orang tua, ya, masak sendiri, ya, cuci baju sendiri, ya, dibimbing oleh kakak-kakak kelasnya. Jadi nak tidur itu menangis, kadang waktu makan menangis. Ada satu abang kelas kami nih, guru kami nih, yang menghibur kami. Menghiburnya dengan berbagai macam cerita. Ada cerita lucu, ada cerita motivasi, ya, ada cerita horor, dan lain sebagainya. Ada satu cerita abang kelas kami nih, cerita guru kami nih, yang masih terekam di memori saya sampai hari ini. Izin Bapak Ibu, cerita itu saya ceritakan pula kepada kita semua pagi ini. Ceritanya tentang istiqomah. Ceritanya begini, kata dia ada seorang ibu-ibu, bahasa sekarang mak-mak, ya, yang istiqomah dengan sebuah amalan. Ya. Ada hadis Nabi yang mengemukakan, kullu amrin zibalin la yuftada bil bismillahirrahmanirrahim bahwa akoto. Terjemahan bebasnya adalah setiap perkara yang baik kalau tidak diawali, tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka hilang berkahnya, terputus. Ya. Jadi si mak-mak tadi, ibu rumah tangga ini, inilah amalan dia, selalunya membaca bismillah. Ya. Sampai-sampai lakinya kurang nyaman dengan tingkahnya. Nak masak dia hidupkan kompornya, bismillahirrahmanirrahim, cerek. Letak wajan atau kualinya bismillahirrahmanirrahim. Tuang minyaknya bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kentangnya bismillahirrahmanirrahim. Masukkan lado bismillahirrahmanirrahim. Menghidang untuk lakinya, cuci tangannya bismillahirrahmanirrahim. Golehnya bismillahirrahmanirrahim. Piringnya bismillahirrahmanirrahim. Lauknya bismillahirrahmanirrahim. Tisunya bismillahirrahmanirrahim. Wah, angko kata lakinya dah sudah mah. Bismillah ke bismillah, bismillah ke bismillah, bismillah ke bismillah. Biarlah bang, kata bininya. Tonton tak di kau, tahu tak kamu di luar sana, wa angkola disobi orang nenek bismillah.
Tahu enggak kamu di luar sana, kamu tuh sudah disebut orang dengan apa? Nenek bismillah. Biarlah kata atau bininya tetap istiqomah dengan bismillah tuh. Karena lakinya kurang nyaman, menurut dia bininya kok tak bisa diarahkan, maka dia pun punya niat buruk. Punya niat buruk, pergilah dia merantau. Ditinggalkannya bininya. Ya. Pertama masih baik, datang kirimannya. Datang kiriman kepada dia, ya, diterima oleh bininya bismillahirrahmanirrahim, dihitungnya bismillahirrahmanirrahim, disimpannya di tempat yang aman bismillahirrahmanirrahim. Baru didoakannya lakinya, doa terbaik, doa terindah. Bapak Ibu, karena suaminya tadi niatnya punya niat buruk di negeri orang, ya di negeri seberang, di tanah rantau memang punya niat buruk dia. Ya. Dicarinya lah ular berbisa. Dicarinya ular berbisa, sudah dapat, dimasukkannya ke dalam peti, dikuncinya, dipaketkannya kepada bininya. Harapan dia, pas nanti itu paket sampai kepada bininya, dibukanya pasti ya baca bismillah tuh. Ini kan sudah bismillah kok. Dibuka dia bismillahirrahmanirrahim, meloncat ular tuh, dicotoknya. Matilah dia yang bismillah tuh. Setelah itu saya pun menikah dengan yang baru. Kan buruk niatnya, ya Bapak Ibu. Tetapi itulah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Silakan semua orang punya rencana. Silakan semua orang punya rencana jahat, tak apa-apa. Wa makarallah, tapi Allah juga punya rencana. Wallahu khairul makirin. Rencana Allah Ta'ala itulah yang jadi. Iya. Ingat kita dulu, ya, pilkada di DKI, semua orang mengatakan incumbent menang, ya. Ahok itu bagus, bernas, berkelas, kita akui dia bagus. Bahkan ada seorang politisi yang mengatakan gunting kuping saya kalau Ahok kalah. Semua lembaga survei mengatakan Ahok menang. Tapi itulah, ya, wa makaru wa makarallah. Silakan mereka punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Wallahu khairul makirin. Rencana Allah Ta'ala itulah yang jadi. Harus yakin kita terhadap rencana Allah Ta'ala ini. Si ibu tadi sampai kepada dia paket, apalah kiriman lakiku nih, kok pakai paket terkunci segala, peti apa dikirimnya nih? Sampai kepada dia paket nih, ya Allah, alhamdulillah lah, ya. Sampai kepada dia paket itu, apa amalan dia tadi? Membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dimasukkannya ada kuncinya, dibukanya bismillahirrahmanirrahim. Alangkah terkejutnya dia. Rupanya ular berbisa, ular melingkar tadi sudah berubah menjadi dengan izin Allah Ta'ala emas 24 karat. Subhanallah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Iya omeh kok. Ya Allah, dibawanya ke pasar memang emas 24 karat. Dijualnya setengah ekor sampai dengan badan. Ya, badan sampai kepala disimpan. Ekor sampai dengan badan, kan banyak duitnya tuh. Bolinya lah tanah, boli kebun, pelok rumah. Investasi. Beberapa tahun kemudian pulanglah lakinya dengan bangganya. Tidak ada lagi yang bismillah tuh lah khatam tuh dah. Lah tamat riwayatnya tuh lah khatam itu tuh, ya. Tapi alangkah terkejutnya dia, di rumahnya yang dulu tuh, sekarang tidak ada rumah itu lagi. Di situ sudah berdiri rumah megah, rumah mewah, rumah wah. Mak, rumah siapa pula ini? Dulu di sini rumah kami. Di samping rumah kami itu dulu ada bonca-bonca. Sekarang bonca-bonca itu pun tidak ada lagi. Sudah di situ rumah megah, rumah mewah, rumah wah. Ditanya orang, rumah siapa ini nih yang megah, yang mewah nih? Rumah Sianu yang mana? Yang bismillah tuh. Iya. Rumah dia nih. Iya, yang bismillah tuh. Karena penasaran, sebetulnya dia tak yakin, dicobanya lah bertamu. Ya. Udah pakai bel, tak main tok-tok lagi dong. Itu zaman dulu tuh. Sekarang sudah zaman
Mendengar ada tamu dari luar, ahli bait pun membuka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Cerek. Itu amalan dia, bismillah. Tarik pintu, bismillahirrahmanirrahim. Nampak lakinya pulang. Abang pulang, kau ndak ngasih kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lagi minum, bismillahirrahmanirrahim. Langsung lakinya marah-marah. Apa korojo kau selama ni? Korojo apa bang? Ini rumah mega, rumah mewah, rumah wahdi. Dari mana anggaran semua-semua ni? Kan abang yang ngirim. Ngirim apa? Ndak ada doh. Kan abang yang ngirim ni ndak ada. Kapan pula saya kirim duit sebanyak ini nih? Abang yang ngirim mah. Emas 24 karat berbentuk ular melingkar. Ndak ada doh. Dulu kan pakai paket, pakai peti. Ndak ada doh. Akhirnya dia mengaku, minta ampun dia sama Allah. Mohon maaf pada dirimu deh. Sebenarnya itu bukan omeh doh, ndak. Minta ampun dan kepada Allah Ta'ala, mohon maaf pada dirimu. Ya, itu memang ular berbisa tuh. Sengaja. Saya punya niat buruk karena begini. Ndak suka saya dengan amalannya bismillah tuh. Ndak tahulah bang, kata istrinya. Yang sampai ke sini itunya. Emas 24 karat. 1,5 ku jualnya. Ekor sampai dengan badan. Itu langgaran semua nih. Beli kebun, beli sawah, pelok rumah. 1,5 lagi masih ku simpan. Badan sampai kepala. Di mana kau simpan? Di kamar, di lemari. Ayolah saya tunjukkan. Bapak Ibu ditunjukkannya, dibawanya ke kamar. Dibuka lemari. Dengan izin Allah. Jadi ular balik. Dicotoknya laki itu. Habis, mampus. Selesai. Maka jangan jajan sama orang rumah. Ya. Tidak boleh jajan pada istri. Ya. Setelah itu dia pun menikah dengan yang baru. Setelah habis iddahnya, si nenek bismillah tadi pun menikah dengan yang baru dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita guru ngaji kami nih. Tak sahih tak tidak, wallahu ta'ala a'lam. Tapi kita ambil iktibarnya, ya. Kita ambil iktibarnya. Kalau kita istiqomah dengan sebuah amalan, ya, mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka dan terhindar dari mara bahaya. Kisah yang ketiga, masih boleh? Ya. Terakhir, ya. Yang ini sahih, saya kasih garansi. Kisah yang ketiga ini sahih, ya. Bilal bin Rabah. Siapa Bapak Ibu? Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah tuh? Sahabat Nabi, ya. Sahabat Nabi. Maka saya kasih garansi kisah ini sahih. Suatu waktu dia dipanggil oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal, kata Nabi, ibadah apa yang kamu kerjakan? Amalan apa yang kamu lakukan? Sampai-sampai saya mendengar suara terompamu dalam surga. Anda ada ya Rasulullah, kata Bilal merendah. Tidak ada sama dengan sahabat yang lain. Tidak, kata Nabi. Itulah hebatnya orang-orang terdahulu. Bapak Ibu, itu hebatnya orang-orang terdahulu. Termasuk ulama, salafus soleh, sahabat Nabi. Mereka tidak tidak uzub, ya, tidak pamer terhadap ibadahnya, ya. Beda dengan kita sekarang, baru sedikit ibadahnya terkadang sudah publikasi tingkat tinggi. Baru itunya puasa hari Senin, dipotonya pula kolak itu. Insya Allah menu berbuka hari ini, cerit, dikirimnya pula ke grup musola. Padahal baru itunya puasa. Kalau niatnya untuk dakwah tak apa-apa doh, ya. Tapi kalau niatnya itu lain, hati-hati nih. Ulama terdahulu termasuk para salafus soleh, ya, sahabat Nabi, tidak tahu orang apa amalan mereka. Termasuklah Bilal ini ditanya oleh Nabi, ya Bilal, ibadah apa kau kerjakan, amal apa kamu lakukan, sehingga saya mendengar suara terompamu dalam surga. Bapak Ibu, karena terus menerus didesak oleh Nabi, maka Bilal pun menjawab, ya Rasulullah, setiap saya selesai berwudu, saya selalu menyempatkan diri melaksanakan sholat sunat wudu 2 rakaat. Ya. Jadi sholat sunat 2 rakaat itu bukan amalan Nabi, itu amalan sahabat, amalan Bilal, tetapi dilisensi
oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua anda dikerjakan Nabi, jangan awak laksanakan. Tidak, inilah contohnya. Sholat sunat wudu itu tidak dikerjakan Nabi, tetapi dilisensi dikerjakan Bilal, tapi diakui bahasa kini dicap ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang berbahagia, itulah yang membuat dia mulia. Bukan cuma sekadar mulia, bahkan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam sejarah, si Bilal ini kan bukan orang Arab. Dia orang Mano, Afrika. Di Arab ketika itu berkasta-kasta. Ya, orang Quraisy kasta ini. Kalau pendatang, ya nomor sekian. Ya. Kalau kita baca dalam sejarah, orang mana si Bilal ini? Afrika. Tahu sama tahu lah kita orang Afrika ini. Warna kulitnya hitam. Rambutnya keriting. Ya. Bibirnya hitam, tebal, giginya putih. Oh, mereka nih, rambut keriting, bibir dan juga kulitnya hitam. Terkadang mereka yang senyum, kita pula yang seram. Nah, kalau orang Indonesia hitam manis tuh, orang Indonesia. Tapi kalau orang Afrika, payah nyobutnya, hitam apa? Ya. Payah nyobutnya. Ya. Tapi walaupun casingnya kurang menjanjikan, ya, rupanya dia mulia, istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat dia istimewa? Ibadahnya, istiqomah ya Bapak Ibu. Istiqomahnya. Jadi di rumah tangga pun ya, Bapak Ibu boleh jadi yang nolong-nolong di rumah, yang bantu-bantu nyuci piring, mungkin lebih mulia dia di mata Allah daripada kita yang menggajinya. Ya. Di kantor pun mungkin ya staf biasa atau bahkan anak honor atau cleaning service boleh jadi lebih mulia dia di hadapan Allah daripada ya pejabat-pejabat atau atasan-atasannya. Kenapa? Ibadahnya. Allah Ta'ala tak memandang hartamu, Allah Ta'ala tak memandang wajahmu, Allah Ta'ala ya hanya memandang amal ibadah dan ketulusan hatimu. Maka ya ini kita permantaplah ibadah kita, istiqomah kita dengan satu amalan, insya Allah. Jadi selain dari sholat yang wajib-wajib itu, saya mengajak diri pribadi dan kita semua, ambillah satu amalan. Ya Bapak Ibu, satu jadilah, tapi rutin. Ya, umur kita kan berkurang nih. Benar Bapak Ibu, bertambah atau berkurang? Ya, bertambah secara angka, tapi berkurang secara jatah. Berkurang umur ini nih, berkurang. Maka hari ke hari, ya permantaplah ibadah kita. Apa Ustadz, saya makin sehat, rasa-rasanya belumlah tahun ini dipanggil oleh Allah. Tunggu dulu, tunggu. Kalau bicara maut, ndak harus sakit parah, ndak harus tua renta. Ya Bapak Ibu, banyak orang ndak pakai sakit mendadak meninggal dunia. Masih segar dalam ingatan kita suami Angelina Sonda. Siapa namanya tuh? Luar biasa Ansarullah nih. Allahumma gfir lahu Haji Said, ya. Kapan dia meninggal dunia? Habis main futsal, habis olahraga, datang ajalnya. Padahal ketika itu dia anggota dewan yang terhormat, partai-partai berkuasa. Ya. Istri, ya mantan putri Indonesia sedang naik daun, sedang lagi hebat-hebatnya. Tapi itulah ajal. Tidak ada dia sakit jantung, tidak ada riwayat tidak sehat. Habis olahraga, main futsal, itulah datang ajalnya, meninggal dunia. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ada kasus yang menghebohkan peradilan Indonesia. Ada seorang ibu baru menikah, masih pengantin baru, belum punya anak. Pergi ke kafe, nah jumpa dengan kawan lamanya. Sampai di kafe tersebut minum kopi. Belum habis kopi yang di gelas itu meninggal langsung. Si Mirna namanya. Ingat kita kopi Mirna tuh? Ingat? Apakah diracun sama si Jessica pakai racun sianida? Itu bab lain. Poin kita dia sehat, segar bugar dari rumah, tidak ada sakit. Mendadak meninggal dunia.
Saya punya jamaah beberapa tahun yang lalu, siap raya jumpa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf lahir batin. Ini suasana Idul Fitri. Sama-sama Ibu, maaf lahir batin juga. Pak Ustaz, Bapak udah ada lagi, sudah almarhum. Maaf lahir batinnya dari Bapak. Enggak ada bagaimana. Ramadan kemarin kan masih jumpa kita, masih sehat beliau. Masih jumpa kami di bazar Ramadan, beli pembukaan. Udah almarhum Pak Ustaz, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan itu Ibu? Ya, 5 hari raya kelima. Apa sakitnya? Nggak pakai sakit Pak Ustaz. Biasanya sore hari kami duduk-duduk di teras. Cerita-cerita bual-bual depan rumah di teras tuh. Lalu saya ke belakang sejenak. Ngambil sesuatu untuk dikunyah. Ngambil air untuk diminum. Pas saya ke depan ngantar makanan, ngantar minuman, rupa-rupanya bapak tuh sudah tumbang di teras. Udah tumbang di teras, meninggal dunia. Bapak Ibu hati-hati yang sering duduk-duduk di teras. Kasus pula nanti, ya. Udah tentu dong. Hidup ini, ya. Kalau bicara maut, maka, ya. Oh, saya masih lama nih, tidak mungkin lah tahun ini, tunggu dulu, tidak harus sakit parah, tidak mesti tua renta. Sebelum itu datang kepada kita, ingatlah tupoksi kita, tugas dasar kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpuas diri dengan ibadah yang wajib, ya. Sholat 5 waktu itu wajib tuhnya. Itu kalau kewajiban baru sekadar bayar hutang, melunasi kewajiban. Kapan kita punya nilai investasi? Kapan kita dianggap mulia istimewa? Ketika kita tambah dengan amal-amal yang lain dan berusahalah kita istiqomah padanya. Jadi saya sedang menceramahi diri sendiri ini cuma didengar oleh orang banyak. Selain dari yang 5 waktu tadi harus ada satu jadilah, misalnya duha. Biar 2 rakaat tapi rutin. Anda bisa duha doh, sedekah. Anda bisa sedekah doh, baca Quran. Anda bisa baca Quran doh, yang lain. Pokoknya harus ada, ya. Kita harus istiqomah padanya, insya Allah. Terakhir sekali saya tutup pengajian kita ini dengan sebuah ungkapan dari ulama sufi. Kata ulama sufi, ini bukan hadis nih, ungkapan ulama sufi, man laisa wirdun fahuwa qirdun. Man laisa wirdun, siapa yang tidak punya wirid, tidak ada amalan dia dong. Yang wajib-wajib tidak ada wiridnya dong. Wirid itu artinya tetap. Ya, ini adinda-adinda pejuang-pejuang subuh nih, biker subuh nih luar biasa nih. Ya, agenda mereka ya setiap Ahad subuh, ya, keliling. Ini wirid namanya nih, ya, wirid tetap. Izin bertanya di musola kok ada wirid Bu? Ada wirid? Wirid ibu-ibu ada? Hari apa? Senin sama Sabtu. Itu rutin tuh. Udah lama. Alhamdulillah. Itu wirid namanya. Berapa orang pun yang datang mengaji. Kan itu. Itu wirid namanya. Ini subuh-subuh nih. Udah setiap bulan 2 kali sebulan, ya. Kan wirid nih. Pokoknya setiap habis subuh menunggu datang waktu Isra, awak mengaji. Ini kan wirid namanya nih, ya. Jadi kata ulama sufi, man laisa wirdun, siapa yang tidak punya wirid, tidak ada amalan tetapnya, cuma sholat wajib-wajib aja, tidak ada yang lain dong. Baca Quran tidak, sholawat tidak, sedekah tidak, yang wajib-wajib aja yo. Bahwa qirdun, maka sama dia dengan hewan, tak lo mak nyowitnya doh, ya. Sama dengan kera, ya. Jadi Bapak yang berbahagia, harus berazam kita ini, ya, supaya kita istiqomah dengan satu amalan, insya Allah. Inilah tausiah kita, semoga bermanfaat, ya. Terima kasih kepada kita semua, dan juga kepada yang telah mewakafkan hartanya bersedekah pagi ini. Mudah-mudahan berkah seperti yang disampaikan oleh protokol tadi, ya. Mudah-mudahan
mentambah rezeki beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada kawan-kawan dari Baker Subuh. Oh iya, 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 iya. Berapa umurnya? 40 tahun ya. Iya, iya. Silakan. Ya, mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sakit disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti kita mohon doa dari kita semua. Ada salah seorang dari anak jemaah kita berkebetulan qadarullah kecelakaan, ya mudah-mudahan ya diangkat penyakitnya dan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita istiqomah, Baker Subuh istiqomah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ba'du fa'aqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu atau sambutan? Hah?